Halo, selamat datang di Stepping Up. Masih bersama dengan gua Fatur dan co-hostnya gua. Ada, halo semua. Oke, masih dengan struktur yang sama ya antara gua dan Betul. Nada. Nah, Masih hari kita ini terus nih Tur yang ngisi benar. masih kita terus. Ya, tapi yang lain juga ada ya. Nanti ada Raka dengan co-hostnya. Jadi nggak cuma gua berdua aja. Oke, hari ini kami bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget nih untuk dibahas berkaitan dengan hal yang dekat banget sama diri kita karena mungkin setiap orang itu pernah ngerasain hal yang seperti ini ya Nat ya. Gitu. Misalnya kalau kita ngelihat orang lain deh di sosial media, kemudian juga atau kita ngelihat diri kita sendiri, pasti pernah nggak sih ngerasa dalam satu situasi atau beberapa situasi kita selalu ngerasa kalau kita ini adalah seseorang yang tidak layak untuk mendapatkan sesuatu. Benar. Gitu. Benar. Misalnya ketika kita mendapat penolakan dari seseorang atau ketika kita jangan curhat dong. Kayak baru opening nih. Iya, langsung ngebeberin fakta-fakta ya. Atau ketika kita dapat nilai jelek di sekolah atau di kuliah mungkin, atau ketika nggak diterima kerja yang ada kaitannya sama topik sebelumnya tentang melamar pekerjaan. Terus juga mungkin pernah ketika di tempat kerja dimarahin sama bos atau sama atasan karena kita ngelakuin kesalahan. Nah, situasi-situasi itu bisa jadi semacam trigger untuk kita supaya yang menjadikan diri kita ngerasa wah kayaknya gue nggak layak nih atau gue nggak bisa. Iya, atau gue nggak bisa, gue merasa rendah diri, kita nggak sebanding sama orang lain. Benar. Nah, atau kalau istilah bahasa Inggrisnya atau istilah kerennya kita nyebutnya adalah feeling unworthy. Nah, hari ini kita bakal ngebahas itu bersama dengan seorang yang spesial yang bernama Coach Ricky Suroso. Halo Coach. Halo teman-teman yang semuanya lagi di Step Up sama Fatur juga sama Nada. Apa kabar? Oke, kalau kami baik ya. Semoga teman-teman yang lagi dengerin juga baik. Nah, sebelumnya gue bakal kenalin dulu Coach ini sebagai apa ya maksudnya ya kalau dari profesinya. Nah, kalau dilihat dari profil LinkedIn-nya, nah teman-teman boleh search tuh. Ada di Ricky Suroso. A-nya itu apa Coach? Kalau boleh tahu. A-nya itu sebetulnya ini nama nickname-nya aku, nama panggilan. Nama panggilan. Nama full-nya aku Antonius Frederick Novianto Suroso, panjang ya. Oh iya, pantesan disingkat ya. Disingkat jadi. Alright. Oke, boleh di search di LinkedIn ya, Ricky Suroso. Nah, Coach Ricky ini sebagai High Energy Impact Motivation Trainer, kemudian juga YouTube Content Creator, kemudian Life Coach, sama Growth Mindset Specialist. Bener gak Coach? Yes, itu yang ada tambahan lagi nggak yang belum dicantumin di LinkedIn mungkin? Atau enggak ini Tur, channel YouTube-nya apa biar kita bisa nonton gitu. Oke, channel YouTube-nya sama ya kalau nggak salah, saya lupa dengan namanya Coach di Ricky Suroso juga ya. Betul, jadi semua social medianya aku, semuanya teman-teman di sini sama Ricky Suroso semuanya dari A sampai Z itu semuanya by my name, namanya Ricky Suroso. Tadi betul sih yang ada di LinkedIn yang dikasih tahu sama Fatur semuanya. At the same time juga kadang-kadang beda-beda tipis sama topiknya hari ini namanya self worth. Kadang-kadang kalau orang suka bilang Ricky kenalin dong yang semuanya yang kamu udah ngelakuin, your certification. Kadang suka aduh iya kadang mau enggak tapi gimana gitu. Tapi yes. Gitu. Tapi you're right, saya sebetulnya NLP practitioner. NLP namanya Neuro Linguistic Programming. Agak sedikit tabu di Indonesia sementara, tapi currently semuanya lagi pada obrolin dalam lingkungan yang namanya self development. Itu yang pertama kali membawakannya itu Anthony Robbins, Zig Ziglar dan semuanya. Dan I'm also saya juga kerja di Google, menjadi Google Educator, GAFE namanya, Google Apps for Education. And I have seberapa community yang saya bawakan juga. Jadi ya gitu deh. Maksudnya dengan waktu saya berusaha untuk ngasih yang terbaik. Balik lagi itu community.
Alright. Dan ini Nat, kalau lo mau tahu, Coach Apa Ricky tuh? ini salah satu teman ya Coach ya, dari rekan Iya. kerjanya saya di di kantor yang bernama Avinda. Nah, Avinda ini pernah gue undang di episode di season kedua gitu, yang ngomongin tentang anchoring. Anchoring, betul. Anchoring. Dan Dan sama-sama NLP Coach ya. Betul. Vinda juga udah berapa lama ya? Kayaknya udah 4-5 tahunan sama Vinda, dan kita dulu juga tandem. Komunitasnya Vinda juga ada, dan si Vinda juga bantu di komunitasnya saya. Jadi kalau dibilang teman udah kayak keluarga kayaknya sih sama Vinda, ya. Oke, kemudian dikenalin sama Vinda, nih dapat kesempatan yang wow, ini luar biasa banget sih gitu. Kayak nggak nyangka bisa kenal banyak orang gitu hanya karena ngelakuin hal ini gitu. Jadi ini special thanks banget buat Coach yang udah meluangkan waktunya buat kami. Yang semoga nanti obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya buat banyak orang gitu. Barangkali tadi ada orang-orang yang pernah ngerasa seperti itu, pernah ngerasa nggak pantas dalam hidupnya, yang mungkin bisa terbantu setelah ini gitu. Benar banget Tur. Karena ini juga menarik ya, karena biasanya nih kita quarter life crisis kata orang-orang gitu. Iya. Makanya kita tertarik nih buat bahas ini sama Coach gitu. Nah, selain itu juga kayaknya di umur-umur kita yang sekarang tuh lagi semacam nyari jati diri juga gak sih, self actualization gitu. Nih gue nih siapa sih nih gitu. Kadang-kadang kalau prosesnya belum kita sampai, nah muncul tuh kita ngerasa nggak worth gitu, kita suka ngebanding-bandingin sama orang lain, terutama di zaman media sosial yang lagi marak kayak gini ya. Benar, padahal orang tuh nggak maksud gitu ya buat bikin kita rendah diri gitu. Benar. Tapi kitanya nih perasaan-perasaan itu tuh nggak bisa dipungkiri gitu, datang aja gitu. Iya, dan ini pastinya kalau coba di breakdown ya, kayaknya sih ada kaitannya sama apa sih kita nyebutnya itu stigma yang muncul di masyarakat. Kayak misalnya kita tuh kalau misalkan mau dicintai sama orang, kita tuh harus jadi orang yang baik, kita harus jadi orang yang kaya, kita harus jadi orang yang macem-macem lah gitu. Nah itu yang kadang-kadang secara nggak langsung membuat diri kita rendah karena kita nggak kaya, karena kita nggak baik mungkin dan sebagainya. Nah hari ini kita bakal bahas lebih dalam ya dengan Coach Ricky, supaya kita dapat gambaran yang jelas, dan kalau tadi ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa punya, bisa mungkin terbantu setelah ini. Oke. Nah Coach, berkaitan sama situasi-situasi yang mungkin tadi ya jadi trigger kita untuk memunculkan perasaan nggak worth itu, ada nggak sih sebenarnya situasi-situasi lain yang bisa memunculkan hal itu selain kita mungkin tadi ditolak sama seseorang, nggak dapat nilai jelek, nggak diterima kerja dan sebagainya? Oke, mungkin before aku mulai, sebelum I start, mungkin I want to say thank you opportunity-nya di sini. I'm very honored untuk diundang di Step Up ini sama Fatur sama Nada. Very senang banget saya kesini, so I'm very happy. So dengan pertanyaan Fatur barusan, ada nggak sih yang ada kaitannya dengan yang lain-lain? Kalau dari pengalamannya saya selama ini, kayaknya yang namanya self worth itu, first mungkin aku berusaha untuk tidak curhat ya. Jadi karena kalau ngomongin self worth itu ujung-ujungnya takutnya kayak ntar akhirnya di sini ntar semuanya nangis gitu ntar. Jangan jadi muhasabah nih kok. Jadi aku bertahan untuk supaya enggak lah, I'm just kidding. Jadi tadi Fatur bilang ada hubungannya dengan apa lagi sih yang namanya self worth-nya ini. I do agree yang namanya self worth ini salah satu yang bukan common tapi udah pasti muncul di dalam hidupnya kita semuanya. Apalagi dalam journey, dalam perjalanan hidupnya ini udah pasti kalau ada tantangan muncullah sebuah pikiran seperti kayak gitu. Jadi dulu tuh pernah ada survei yang namanya orang tuh dia memikirkan sesuatu yang negatif dalam sehari itu berapa banyak. Ternyata lebih banyak negativity daripada positivity. Mungkin mulainya dari situ dulu. Kenapa self worth itu even muncul? Karena saya nggak bilang self worth ini negatif, karena menurut saya self worth ini ada dua
ujung jalan, which is self worth yang positif. Tapi kadang-kadang juga kita kekurangan yang namanya self worth ini. Jadi pengalaman saya in my life, I think 10 years training ngajar, saya ngelihat banyak tipikal orang dan dengan case-nya yang berbeda-beda, including saya juga. Jadi saya juga pas saya ngajar juga saya belajar dari banyak orang. Yang ada yang pertama adalah 3 menurut saya sih yang paling common. Yang pertama adalah kalau ada hubungan dengan hadiah, betul gak sih? Kalau kita dikasih hadiah tuh kadang-kadang hadiahnya saking wow banget, and then langsung on instant pikiran kita gini, what did I do to deserve this? Bener gak sih kayak apa yang saya lakukan? Bener banget. kayak pas dikasih hadiah kayak ini serius buat aku gitu. Apa yang saya lakukan untuk deserve this? Itu yang pertama. Tapi yang paling lucu adalah di matanya dia justru we are someone special sampai dia bisa ngasih segitu banyaknya, ya nggak sih? Tapi kadang-kadang kita suka take defense untuk membilang bahwa aduh kayaknya bukan harga sih, hadiahnya ini sama saya tuh nggak sebanding. Pasti teman-teman pernah dengerin itu. Yang kedua adalah yang namanya promotion, betul nggak? Kalau kadang-kadang kita di kantor, bosnya kita bilang gini, you're promoted gitu. Terus kita kayak, terus bosnya tanya, aren't you happy gitu? Terus pertanyaan kita berikutnya selalu kayak, what did I do to get promoted? Benar gak sih? Oke, atau why me? Kenapa saya? Yeah, exactly. Benar banget. Why me gitu. Dan bahkan pas kita nanya itu pasti bosnya bilang, ya why not you? Karena kamu udah kerja keras. Dan dia ngomongin A sampai Z tuh. Dia bilang kamu udah gini. Terus pas udah selesai pun kita bilang, emang kayak saya kayak gitu ya? Gitu kayak it's always like that kan. The self-worth. So jadi promotion itu juga ada hubungannya dengan yang namanya salary increasement dan segala macam. Kadang-kadang kita mikirkan itulah. Yang ketiga yang udah tadi Fatur udah kasih tahu sih, yang namanya hubungan dengan cinta. Yang hubungan dengan cinta tuh udah pasti kayak hubungan dengan cinta tuh always kayak kalau saya tembak tiba-tiba dia bilang, aduh saya pikir-pikir dulu ya sebentar ya. Dia bilang saya kasih balasannya 2 hari lagi. Ntar kita pulang di mobil pasti aduh lagunya Grand Fredly gitu gak sih Fatur, bener ya? Lagunya Grand Fredly gitu. Enggak juga sih. Lagunya kayak terserah kali ini kan. Itu at the end of that road kayak kan menurut saya pas balik dari percakapan itu kayaknya pulang ke rumah 2 jam yang paling lama seumur hidup kan. Kayak kita lagi mikir, apa is it me or what is it? Apa kamu butuh waktu? Apa memang saya yang nggak cukup untuk kamu atau memang apa? Jadi these 3 things, maksudnya this from dari experience saya aja, saya naruhkan menjadi 3-nya ini. Kadang-kadang yang paling banyak majority-nya adalah di 3-nya ini biasanya sih. Tapi untuk kita tahu bahwa are we worth it or not sih harus ada prosesnya menurut saya. That's why kita yang namanya thinking thoughts itu paling susah ya, Nada sama Fatur, untuk pemikiran. Karena banyak trainer di luar sana atau orang motivasi bilang kamu harus mikirin ini, kamu harus positif dan sebagainya. But it's not that easy. It's not. Karena human nature, pikirannya kita, our thoughts, mindsetnya kita itu gampang untuk diucapkan, tapi untuk disetirin agak sedikit berbeda. Alright. Oke, berarti kalau bisa disimpulin untuk self-worth ini semacam apa ya Coach? Bisa berkaitan sama yang namanya rejection. Ya, atau ada kaitannya juga sama apa ya, kita gak percaya diri itu. Sama apa yang udah kita lakuin. That's right. Maksudnya rejection is salah satu yang benar-benar kita bisa gini. Dari rejection aja orang bisa traumatic, betul kan ya? Ya. Dari sebuah loss juga orang bisa jadi traumatic. Kadang-kadang yang aku pelajarin baru aja kemarin nih, saya baca dan I agree sih totally. Kadang-kadang the way we grow up, cara kita besar di zaman dulu sampai sekarang, itu juga mempengaruhi yang namanya self-worth. Kata-kata apa yang dikasih tahu ke kita dari orang tua kita, terus setiap hari gimana kita istilahnya how we were brought up, how we were managed dalam family, itu juga ada pengaruhnya dengan yang namanya self-worth. Very interesting sih kemarin, karena pasti Fatur sama Nada pernah ngerasa gini, kata-kata itu kan yang namanya self-worth itu pikiran ya. Tapi kadang-kadang sebelum pikirannya ini adalah kata-kata yang kita sebut membuat kita ngerasa kita self-worth. Make sense gak sih? Kadang-kadang ucapannya kita itu membuat pikirannya kita yang namanya self-worth. Dan kemarin aku baru sadar
yang kalau ada it's my dog, sorry. Kalau ada anak misalnya lagi nangis, Cash. Kalau ada anak misalnya lagi nangis, and then kita datengin anak ini, kita bilang what's wrong with you, gitu kan? Kita suka bilang kayak gitu, betul nggak sih? Kita suka bilang what's wrong with you. Dan akhirnya anaknya ini dia grow up untuk ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya dia. Make sense nggak? Makanya dia nangis gitu ya, Coach? Ya, maksudnya dia nangis, terus biasanya orang tua kalau nanya anak ini nangis, dia suka bilang kayak, what's wrong with you, gitu kan. Kamu ada apa gitu. Ntar dia akan grow dengan satu generalization yang tadi Fatur bilang bahwa stigmanya itu bahwa dia ngerasa bahwa oh jadi selama ini ada sesuatu yang salah dengan saya. Pas dia ke depannya in the future, dia akan ngerasa bahwa ya memang dari dulu aku dikasih tahu kayak gitu, dan sekarang juga self-worth-nya itu ngikut sama aku sampai sekarang. Oke. Ya, jadi past experience juga ngaruh sih menurut aku. Oke. Berarti yang ada kaitannya sama hal itu juga, misalnya kita kan selalu diajarin untuk selalu ngasih afirmasi positif ya. Yep. Kayak semacam kalau misalkan kita pengen bisa, ya udah tanamkan ke diri kita bahwa kita pasti bisa gitu ya. Nah, berarti untuk perasaan gak pantas ini pun itu bisa ada kaitannya sama kata-kata tadi. Dengan kita mengucapkan, aduh kayaknya gue gak pantas deh untuk dapat itu. Kayaknya apa yang salah dari diri gue gitu. Kayaknya gue kurang sempurna deh buat dia dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ya Coach ya, menjadikan diri kita ngerasa gak pantas. Kalau yang namanya the power of words aku sebutnya ini sebetulnya ini kayak mungkin 20% dari segala semuanya. Itu yang produk yang membawa kita ke arah yang namanya self-worth-nya ini. It's just a product, kayak satu sisi aja. Dan selain kata-kata menurut saya behavior sama attitude plays a good role di dalam sini. Jadi ada seberapa, ntar aku bakalan sharing. Sebelum kita memikirkan kita self-talk, sebetulnya omongan yang kita sebutin itu penting. Itu yang pertama. I call this the power of words. Omongan kita setiap hari yang namanya self-talk itu penting banget. Dan self-talk itu yang membuat kita ngerasa yang namanya unworthy-nya ini. Kedua adalah kalau kita udah tahu itu, behavior-nya kita juga bisa. Jadi I think yang namanya kata-kata itu yang tadi Fatur bilang, it's just a small percentage menurut aku. Tapi kan orang suka bilang hal yang kecil menjadi besar di masa depan. Jadi sedikit-dikit itu menjadi besar di masa depan. Jadi kalau bisa kita ilangin dikit-dikitnya ini, why not? Jadi masa depannya kita, ke depannya kita masih bisa firm dan sure bahwa we are someone dan we're special gitu loh. Oke. Nah, tadi menarik sih Coach, kalau misalnya ternyata perasaan tidak layak ini itu ada kaitannya sama pola asuh juga ya ketika kita kecil gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih kaitannya sama misalnya dengan hal-hal yang selalu kita lakukan setiap hari, yaitu habit gitu. Bisa nggak habit yang kita lakukan itu, entah yang sadar atau secara nggak sadar itu mempengaruhi self-worth-nya kita? Oke. I do agree yang namanya habit itu juga kedepannya bisa menguatkan kita untuk ngerasa kita worthy. At the same time self-worth ini ada dua reason. Yang pertama adalah internal sama external kan, you know this. Ya, ada internal sama external. Kalau kita ngelihat internally, biasanya kita selalu bilang yang tadi aku bilang, self-talknya saya penting banget. Setiap hari saya bangun nih, let's say contoh pasti yang something relatable deh sama teman-teman di sini. Bagi teman-teman yang kerja nih, setiap hari Senin kan we always say the same thing. I mean, I don't want to push to semuanya, tapi kalau bilang to reality, we almost majority we always say the same thing, including me. Setiap hari Senin itu pasti pas kita bangun kita gini kan, aduh, it's Monday. It's Monday, gitu kan? It's Monday. Jadi when you internally adalah the things that you say to yourself itu penting banget, itu internal. Kalau external, kalau ada hubungan dengan self worth adalah kalau biasanya kalau kita ngelihat orang lain lebih successful sama dari kita, right? And that's when you feel benar-benar kayak man, dia bisa ya gitu. Iya, benar sih. That's when we make excuses, benar gak sih teman-teman? Kayak we make excuses, kayak kita bilang teman kita yang sukses, kita bilang ya dia sukses lah, orang dia backgroundnya financially-nya bagus dari orang tuanya. Padahal it has nothing to do with it, benar gak sih? Gak ada hubungannya sama sekali. Dia sukses lah, dia kuliahnya di luar negeri. Hello. Ya, semua yang kuliah di dalam negeri menurut aku juga
lebih bagus justru dari orang-orang yang aku nggak bilang jelekin orang luar negeri, tapi I myself juga lulusan dari luar negeri, tapi I'm telling you anak-anak yang dalam negeri juga ada yang lebih bagus daripada itu. Maksud aku kan gitu kan, kalau kita ngelihat sesuatu yang lebih sukses daripada kita, orang yang lebih bisa daripada kita, akhirnya kita make excuses, and when we make excuses dalam hidupnya kita, and that's at the end of the day, pas malam kita bilang I'm not worth it kayaknya that's it, saya nggak bisa, nggak mungkin bisa. Ya udahlah, ya yang lainnya bisa, ya udahlah, I don't need to, saya nggak harus ada di situ. Padahal to tell you the truth, harusnya kita mikir bahwa kalau dia bisa, justru saya bisa lebih bisa daripada dia. Benar nggak sih? Benar. Ya. Karena sama-sama manusia. Kalau kadang-kadang kalau dalam bahasa-bahasa tongkrongan, ya sama-sama makan nasi juga gitu kan kalau orang Indonesia. Benar nggak sih? Maksudnya at the end of the day juga dia sama lah. Menurut aku juga dari dulu, everyone has the same potential. Potensinya kita semuanya sama. It's just that kita mau atau enggak untuk membuka potensialnya itu, dan kita dari awalnya memikirkan bahwa maybe I'm not special, tapi I have to put a value dalam hidupnya saya. Karena kalau saya taruh value-nya itu dari awal, no matter tantangannya seperti apa ke depannya, udah pasti saya bisa ngelewatin tantangannya itu. Kayak Simon Sinek pernah bilang kan, the golden circle. You ask yourself why, kenapa harus ngelewatin yang namanya tantangannya ini. You don't ask what atau you don't ask why. Karena why sama what-nya itu adalah strateginya kita, tapi why-nya itu adalah inti bensinnya kita di awalnya. Purpose. The purpose of it, yes. And ask yourself sih, if I say that I'm worth it, kalau I have a self-worth, ask yourself, why do you have that self-worth? Dan kalau kita catat semuanya, at the end of the day kita menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Oke. Ini Coach, berkaitan sama faktor eksternal nih. Nanti boleh ada juga tambahin. Kadang-kadang untuk zaman sekarang nih, misalnya kalau dari segi media deh, ini entah ya bisa masuk ke faktor eksternal yang memengaruhi unworthy ini atau enggak. Kalau kita lihat media sekarang itu terkadang banyak informasi-informasi yang bikin kita salah kaprah gitu. Misalnya, kalau kita pengen bahagia ya beli barang ini. Kalau kita pengen bahagia ya jadi orang yang seperti ini. Gitu. Bener gak sih, itu ada kaitannya juga gitu? Ya, sering sekali ya kayak gitu ya. Apalagi di kalangan kids zaman now. Bener, lihat YouTube gitu kan, lihat Atta Halilintar gitu kan, subscribernya banyak sekali, duitnya banyak gitu kan. Saya pengen jadi orang kayak dia gitu dan sebagainya. Ketika nggak kesampean, barulah dia ngerasa, waduh, saya jauh lah sama dia. That's right. And aku setuju banget sih yang Fatur bilang bahwa yang namanya social media juga impactnya banyak banget sekarang. I totally agree. Kalau lihat something yang ada hubungan dengan self-worth yang I think semuanya bisa associate. Pasti teman-teman di sini juga tahu yang namanya ada yang orang yang hype beast, betul gak sih? Oke. Katanya beli Supreme kayak semuanya. I have nothing. Maksudnya aku nggak ada salahnya kok. You can. Maksudnya kalau kamu bisa. Tapi kalau kita lagi ngomongin self-worth, kadang-kadang kan you start to think. Karena waktu itu saya ngadain camp 120 anak. Saya kebetulan lagi ngajar di campnya itu. Anak umur 9 sampai 19 tahun. Ada satu anak dari top to bottom. It's high beast man. Kalau ditanya harganya berapa, wow banget deh. Terus akhirnya I ask him one question di dalam satu sesi emosionalnya saya di campnya itu. Saya bilang, apa yang membuat kamu beli semuanya ini sih? Terus dia bilang, oh ya, because I'm rich, katanya. Dia bilang itu. I can afford it. Saya nggak nyalahin itu, karena menurut saya financially kita nggak bisa nyalahin itu, karena memang dia rich, ya udah dia rich. Tapi saya bilang lagi ke dia, really hanya itu aja alasannya? Dia bilang karena it's cool, dia bilang kayak gitu. And when I wear it, kalau saya pakai semuanya ini, saya ngerasa cooler. Mungkin kulkas kali ya, tapi saya ngerasa cooler. Lebih keren, lebih ganteng gitu ya. Lebih ganteng. Dan saya nanya satu pertanyaan sama dia. So one day, saya bilang yang namanya rich itu kan bisa hilang dalam satu hari, betul gak sih? Yes. Benar. Ya, rich you can go to, you can go to a card dealing shop, terus kita deal satu uangnya kita, terus hilang semuanya, besok bisa hilang. Benar. Tapi kalau yang namanya wealthy itu beda banget gak sih? Beda kan? Jadi saya bilang sama anak ini, rich can be gone tomorrow. Let's say tomorrow kamu gak ada semuanya ini.
when you take off the shirt, kamu copot sepatunya, kamu copot topinya, terus copot jam tangannya, what happened? Dia bilang, iya, I don't know, dia bilang. And di situ kalau kaitannya dengan self worth, simple. Dia memakai bajunya itu karena dia mau ngerasa worthy. Dia mau ngerasa dirinya special atau cool, yang dia bilang seperti kayak gitu. Jadi if you ask me, Fatur, yang namanya semuanya ini ada hubungannya dengan external factor, dengan social media, truly enough for sure. Social media ngasih tahu kita bahwa get the latest Nike shoes and get the Yeezy, get the ini. You know, right? And then akhirnya kita bilang, oh, untuk saya cool, saya harus kayak gini. Tapi menurut saya, cool biasanya keren dilihatnya bukan dari apa yang kita pakai, betul ya? Nggak tahu deh, mungkin ini kedengarannya klise banget sih itu mah. Benar. Tapi dari dulu tuh I always think yang namanya cool atau keren tuh melihatnya bukan dari apa yang kita pakai, justru apa yang kita bisa. Yes. Dengan skillsnya itu saya bisa contribution ke orang lain, yang bantu orang lain. I think that's cool menurut saya sih. Oke, setuju Coach. Benar dulu banget juga pernah ya kayaknya situ, setiap anak ngerasa kalau misalkan keren itu ya dari apa yang dilihat gitu. Yeah, that's right. Betul. Ya tentunya orang lain juga kadang-kadang untuk first impression gitu selalu ngelihatnya ke apa yang dilihat kan, bukan dari apa yang kita bisa atau dari personalitinya kita gitu. Makanya itu ngedrive kita kalau misalkan kita kalau pengen dianggap keren sama orang, ya dari tampilannya dulu. Yeah, totally agree. Tapi mungkin gak sih Coach itu akhirnya yang membawa kita, kalau misalnya kita pakai barang-barang branded gitu ya, kita tuh maksudnya bangga gitu. Apakah itu terinfluence sama sosial media gitu kan? Karena orang-orang nih terlihat keren gitu kalau misalnya pakai barang-barang yang branded. Akhirnya ketika kita pakai itu, kita juga ngerasain, oh iya ya gitu. Gue bangga nih kalau bisa pakai ini gitu. I agree with that also, Nada ya. Maksudnya yang namanya kalau kita pakai barang-barang yang yang kita bisa pakai, terus kita bangga dengan itu. Tapi kan unsur di satu step sebelumnya itu, Nada, adalah gini. Dari dulu tuh, I come from a very stingy family banget sih. Maksudnya stingy tuh keluarganya aku stingy banget. Mungkin ini bisa relate dengan pertanyaan Nada. Papa aku tuh dulu kalau bilang, Pak beliin sepatu, harganya berapa? $120, let's say lah contoh. Terus dia bilang gini, oke, ini $20. Lah 100-nya mana? 100-nya mana gitu. Terus papa saya selalu bilang gini, kerjalah. Nyuci piring di rumah, ntar kamu dapat $1 untuk satu piring. Sampai kapan aku bisa dapat sepatu ini 120? Berarti 100 piring ya Coach? 100 piring, bayangin itu kayak setengah tahun gak sih, Fatur, betul gak sih? Jadi aku suka bilang, Dad, you have the money. Aku bisa kelihatan di dompetnya kamu ada uangnya. Give it to me. Terus dia bilang, if I give it to you, you don't know the meaning, the true value, namanya owning to what you have. Apa true value apa yang kamu punya dan kamu beli dengan uangnya itu. And walaupun dari dulu saya selalu ngeluh sih ya, what a stingy family gitu ya, I have dari dulu, every time, and saya ngerasa bahwa, I want it, and then one day, ayah saya dudukin saya sebelahnya, dia bilang gini, if you want something, ya beli dari uang sendiri lah. Dan saya bilang, bedanya apa dari uangnya papa? Oh beda, dia bilang gitu. Kalau kamu pakai uangnya sendiri, kamu ngerasa bangga, itu memboost motivasinya kamu, itu kamu akan bilang, kamu boleh komplain mengenai jamnya saya, tapi I bought it with my own money, dengan saya kerja sendiri. It's my time that I spend worth to buy my stuff. Itu kan lebih enak ya, kalau tadi jawab pertanyaan Nada adalah lebih enak kayak gitu ya Nada. Maksudnya orang nanya kayak sombong, I went to buy with my own money kok. Benar. Setiap minggu aku dimarahin bos kok to get this. Benar banget. Berarti itu juga berkaitan ya sama pola asuh yang tadi dibahas pertama gitu. Nah Coach, tadi kan kita udah ngomongin nih penyebabnya gitu ya, apa yang bikin kita merasa rendah diri gitu. Nah sebenarnya dampaknya gitu, kalau misalnya kita terus-terusan ngerasa nggak pantas tuh apa sih Coach? Oke. I think dampaknya itu ada, udah pasti. And dampaknya itu
I give you satu rumus yang biasanya saya selalu pegang di dalam tradingnya saya yang saya share. Okay. Rumusnya ini I call this the four pillar of state of emotion. Yang pertama adalah udah belief. Saya mulai dari itu dulu, belief. Kenapa saya bilang belief adalah self worthy juga mulainya dari belief dulu, true ya. And kalau dibilang belief itu dari mana? How do I know saya belief dengan saya self worthy? Itu mulainya dari attitude. Jadi kalau rumusnya saya ada 4 di bawah, yang pertama adalah belief, potential, habis itu action, habis itu result. Saya ulangin sekali lagi. Yang pertama adalah belief, potential, action, sama result. Di atas pilarnya ini, I call this the character traits of a successful person, atau orang yang sukses atau gitu. Ya, it's satu kata yang saya sebut sih. And then menurut saya karakter ini, orang bilang gini, karakternya harus bagus untuk punya self worth ini. Kamu harus punya karakter. Kebetulan, I think pas Fatur ngajak saya sini, saya baca satu artikel di magazine, dia bilang to do what you want to do, you have to have a good character. Tapi pertanyaan adalah sekarang karakter sebetulnya apa sih? Benar gak sih? Orang bilang karakter seperti apa? Ada parents datang ke saya bilang gini, anak saya karakternya nggak bagus. Kalau saya nanya sama mamanya nih, karakternya yang bagus tuh kayak gimana ya? Ya dia harus sopan, dia harus nunduk ke orang tua. Ya, tapi itu udah nggak valid lagi. Itu zaman dulu gak sih? Kayak nggak valid lagi. Maksud saya bukan saya nggak ngelawan itu, tapi sekarang anak zaman sekarang kan berbeda ya. Jadi karakter itu yang saya pelajari adalah ada 2. Jadi sebelum aku bahas 4 ini, ada 2 lagi yang disebutnya attitude sama behavior. Pasti teman-teman di sini mungkin Fatur Hamanada pernah denger yang namanya the theory of Titanic nabrak apa sih guys? Sorry, Titanic nabrak iceberg, betul gak sih? Iceberg ya. Betul. Ya, pasti pernah denger yang namanya the theory of iceberg. Kenapa saya bilang ini di awal? Karena menurut saya kalau karakter itu icebergnya, kan Titanic tuh nabrak iceberg ya. Untung Fatur bilang iceberg tadi. Kemarin saya nanya sama orang, dia bilang es batu katanya. Es batu. Es batu itu di kulkas gitu. Tapi kalau Titanic ini dia nabrak icebergnya, kalau saya bilang ini iceberg ya, let's just say ini iceberg, kan dia ngambang ya. Ya, yang udah nonton Titanic udah ya? Udah. Relate. Nangis ya. Habis pas aku kayak bilang Titanic semua pergi apa itu kayak hopefully ya. Karena aku nggak ngerasa terlalu tua di sini, tapi oke lah ya. Generation gapnya jauh banget ya. Oke. But anyway, kalau misalnya si icebergnya itu lagi ngambang, kan ada setengah yang nggak kelihatan, ada setengah yang kelihatan, betul ya? Betul. Kalau aku ngomongin attitude sama behavior, yang kelihatan itu yang mana kira-kira? Kalau aku bilang sih yang kelihatan itu adalah yang behavior. Oh, bukan attitude ya, coach ya? Kalau menurut aku juga mikir attitude. Kalau menurut aku attitude itu nggak bisa kelihatan. Aku jelasin ya. Oke, kenapa tuh coba ya? Very common. Karena orang suka bilang nggak bisa dong. Attitude yang kelihatan sebetulnya attitude-nya orang. Nah, menurut aku attitude nggak bisa kelihatan. I give you an example, okay? Gini. Let's say contoh ada satu hari kita lagi kerja nih, ada staff baru masuk, terus kita lagi mau meeting. Staff barunya ini baru 6 bulan atau baru 3 bulan. Dia akan datang bilang kayak gini, halo Pak Fatur, Bu Nada, kita mau meeting ya. Apakah saya mau bikinin ini minum dulu? Mau minum apa gitu. Ntar mungkin kita bilang semuanya, oh saya teh hangat, oke. Terus dia bilang, iya saya bikinin ya. Pas dia pergi, yang kita ngelihat dari orang ini adalah attitude atau behavior? Attitude. Oke, bedanya attitude atau behavior? Karena kalau ditranslate pakai bahasa Indonesia, attitude sama behavior, kira-kira attitude apa? Attitude itu tingkah laku ya. Kalau behavior? Behavior, kebiasaan. Oke, kebiasaan sama tingkah laku bedanya apa? Oke, so yang dia kasih lihat barusan adalah behaviornya dia dong, the action that he takes di depan kita supaya kita bisa ngelihat. Sure not, betul gak sih? Behaviornya dia yang dikasih lihat, akhirnya kita bilang gini, wah gila dia positif banget, auranya dia tuh oke banget, pasti dia punya satu self worth. Itu behavior. Nah attitude itu di mana? Here it is. Pas dia bikin tehnya, dia tutup pintunya, nggak kelihatan siapa-siapa, dia bilang gini, rese, datang suruh bikin minuman. Kalau saya hubungannya ilustrasinya bukan ini, tapi ilustrasinya dengan yang lain-lainnya, pasti semuanya bisa relate, betul atau enggak? Bisa kan? Di depan orang kita gini, halo apa kabar? Tapi di belakang orang kadang-kadang suka bilang gini, dia apa sih? Betul gak? Hello? Like that kan? Jadi maksudnya saya, attitude sama behavior itu adalah di atas pilarnya ini. Nah, that means kalau kita mau punya, balik lagi ke self-worth, kalau kita mau punya self-worth-nya itu, seharusnya self-worth itu bukan di behavior.
self-worth-nya itu mulainya di awalnya adalah di attitude-nya. Karena kalau behaviornya positif seperti kayak Mas ini barusan yang lagi bikin ini, kalau dia behaviornya positif, semuanya pasti agree sama saya di sini. Belum tentu attitude-nya positif. Exactly kan. Tapi kalau kita mulai dari attitude-nya positif, kalau kita mulai dari attitude-nya positif, gini ya. Ya. Karena mungkin si Mas tadi tuh mau melahirkan suatu impress gitu buat impress orang aja gitu loh dia tuh. That's kayak right. Gitu. That's right. Tapi kebanyakan kalau kita ngelakuin behavior yang positif kayak gini tapi attitude-nya negatif kan at the end of the day kita dengan punya habit, barusan Fatur bilang kita punya habit untuk stay dalam pemikirannya itu. And dalam satu buku dari James Clear bilang, sometimes it's your attitude yang kita mulai dulu sebelum kita ngelakuin habitnya kita. James Clear kalau Atomic Habit. That's right. Atau pasti Vinda pernah kasih tahu mengenai ini juga kan. Atomic Habits by James Clear. And seru banget sih bukunya itu karena dia kasih tahu bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan mulainya dari attitude dulu, bukan behavior. Oke. Jadi make sense ya ini. Wah, ternyata kita selama ini salah kaprah ya. and then baru dari 2 itu baru kita turun menjadi 4 langkah. 4 langkahnya ini yang saya sebutnya belief, which is attitude dulu. Baru keduanya adalah potential. Kenapa saya bilang potential adalah step yang kedua? Karena di awalnya kalau kita nggak percaya dengan kita bisa, atau kita nggak percaya kita punya self worth, pasti potentialnya kita nggak keluar, betul ya? Betul. Di awalnya kalau saya nggak percaya I have a value dalam hidupnya saya nggak punya sebuah high value, pasti ntar kedepannya dia akan mikir bahwa ya udah karena saya nggak punya value ya saya gini-gini aja. Akhirnya potensialnya nggak muncul. Kalau potensialnya nggak muncul, dan akhirnya actionnya saya juga nggak muncul. Yes. Betul. Saya nggak akan ambil tindakan dan segalanya. Kalau saya nggak akan ngambil tindakan, berarti saya tidak ada hasil, which is result yang terakhir. Oke, tapi by the way Coach, untuk belief tadi yang attitude itu ada kaitannya sama self acceptance enggak Coach? Jadi kayak acceptance itu kan berarti kita percaya ya kalau misalkan betul. Oh, diri kita nih ternyata memang kayak gini ya, dengan kelebihan yang kita punya, dengan kekurangan yang kita punya gitu, sampai akhirnya tadi bisa memunculkan attitude-nya atau kita bisa memunculkan habit yang tepat gitu. Yes. Itu persis sama enggak atau gimana? Belief sama self acceptance itu hampir beda tipis sih menurut saya. Tapi self acceptance itu kalau di pengalamannya saya, Fatur, dia lebih overall ke gini. Saya punya flaw di dalam hidupnya saya. Ya udah saya accept itu. Oke. Flaw itu artinya saya punya ketidakbisaan. I need to accept it. Karena orang bisa bilang saya nggak bisa ini, tapi saya accept myself, betul ya. Oke. Tapi kalau belief itu adalah sebuah satu pemikiran yang saya bisa tanamkan walaupun awalnya saya nggak punya. Yes. Ya, kalau saya nggak punya pemikiran ini, saya bisa tanamkan itu ke dalam saya. Beliefnya ini bukan belief yang BELIEVI, tapi beliefnya ini BLIEF. Itu kan bahasa Indonesianya agak gimana belief, gitu ya. Belief gitu ya. Paham. Belief keyakinan itu dia lagi dicari dari tadi. Keyakinan saya untuk saya bisa, itu menurut saya di belief. Kalau acceptance sih it's good menurut saya, tapi kalau kita ngomongin acceptance tuh lebih ke ini. Saya nggak bisa ini, ya udah saya accept itu. Dan I embrace it. Bukannya itu negatif ya, Fatur. Maksudnya saya embrace, saya nggak bisa, ya udah I love myself anyway. Jadi karena itu. Jadi menurut saya bedanya dari belief sama self acceptance itu. Oke, berarti dari tadi ya belief tadi bakal memunculkan potensialnya kita gitu ya. Kalau misalkan kita positif beliefnya bisa memunculkan potensi terbaik dalam diri kita, tapi berlaku juga kebalikannya gitu. Kalau misalkan kita tadi beliefnya kurang itu atau negatif, maka potensialnya mungkin nggak muncul gitu ya. Nggak muncul, that's right. Kalau saya percaya saya nggak bisa, saya nggak akan tahu saya bisa apa aja dalam dunianya ini, yes or not. Ya. Karena menurut saya yang bikin bohlam itu, siapa namanya yang bikin bohlam? Yang kenal? Edison? Edison, betul, yes. Kenal ya Edison, ntar salamin buat saya. Temen banget kebetulan sih kita. Temen banget. Iya. Edison kan di awalnya juga seperti sama yang lain lah. Edison, si The Wright Brothers, betul ya. Ini contoh-contoh yang luar, tapi contoh-contoh yang lokal juga banyak kok menurut saya. Di awalnya kan dia tadinya dia ngerasa tidak yakin, tidak percaya, dan akhirnya dia memutuskan untuk naruh value ke dalam hidupnya dia.
Pas dia naruh value ke dalam hidupnya dia, baru potensialnya dia bisa kelihatan. And akhirnya dari potential itu dia akan terusin aja rumusnya, which is action sama resultnya udah pasti hasilnya ada gitu. Oke. Semuanya segala sesuatu dari self-worth juga, mulainya dari belief and mindset, dari attitude, all of that ya menjadi satu. Alright, itu yang kedua ya Coach ya, potensial. Mungkin kita masuk ke yang ketiga nih. Yes, yang namanya action kan ya, betul ya. Oke. Kalau dia udah ngerasa bahwa potensialnya saya udah ada ini dan kedepannya ada untuk ambil action. Action apa aja? Sometimes gini, menurut saya dalam self development atau character development itu steps yang action itu adalah yang paling kadang-kadang comfort zone-nya kita yang nyaman banget untuk kita nggak ngambil keputusan itu. Setuju nggak teman-teman? Semuanya including saya punya yang namanya comfort zone. Zona nyaman ya bahasa Indonesianya, betul. Betul. Dan zona nyaman itu nggak bisa kelihatan actually. Kita punya satu lingkaran gitu dan enak banget, isinya AC, di dalam AC gitu, dingin, terus semuanya udah disediain. Dan kadang-kadang kita untuk lompat dari zona nyamannya itu kadang-kadang kita suka agak sedikit takut. That's why saya bilang ngambil action dalam hidupnya kita adalah agak takut, fear. Tapi saya pelajarin bahwa fear-nya ini hasilnya cuma hanya dua. Which is yang ada hubungannya dengan action sama result. Hanya dua, satu failure sama satu sukses, betul nggak ya? Betul ya? Betul. Ya, cuman ada dua kok. Nggak ada yang lainnya, nggak ada CD, nggak ada. It's only dua, failure sama nggak ada sukses. Di tengah-tengah ya Coach ya? Nggak ada maybe gitu, nggak ada. Kayak saya udah ngambil action, maybe saya sukses, maybe saya fail, nggak ada. It's just kita tinggal pilih aja di antara kamu fail atau di antara kamu sukses. Tapi dalam my life, dari dulu saya selalu mikir bahwa there's no failure dalam hidup ini, just learning experience, betul ya. Just nggak ada kegagalan, tapi belajar dari kegagalannya itu. That's why saya suka bilang. Nah, dari dua ini failure sama gagal, saya selalu ngerasa bahwa kadang-kadang kalau orang udah sukses dia nggak mau lebih. Jadi kalau dia udah punya value, dia udah ngelakuin apa yang dia mau. Kadang-kadang dia udah bilang gini, I'm comfort here. Saya udah achieve apa yang saya mau, udah cukup. Ya. Si Anthony Robbins pernah bilang never settle. Dia punya satu quote keren banget deh. Dia bilang never settle. Saya suka banget quote-nya. Artinya adalah never settle for apa yang kamu punya currently right now, karena you have to grow more. And itu yang menurut saya kalau kita udah bisa, kita udah tahu kita punya potential, kita udah take action, ya you have to do more, karena hidup itu nggak berhenti di situ aja kan. Kalau kita udah achieve apa yang kita mau, kita harus achieve even more di atas itu. Ya, alright. Ya, that's the two things. Ya, bahasa yang biasa dikenal tuh keluar dari zona nyaman gitu. Makanya never settle tadi gitu. Betul, I like, keren banget tuh. Never settle. Itu muncul di ini juga sih. Salah satu merek handphone Coach. OnePlus. Oh, aku baru tahu ya, benar ya? Iya, dia logonya, motonya adalah never settle. Oh, oke, aku baru tahu ya, keren. Lu ini ya Tur, soft selling ya? Gua iya. Kali aja mau masuk gitu ya, enggak sih. Ini saya doain di endorse deh ya. Alright. Oke, berarti tadi ya, kalau misalkan setelah kita menyadari potensinya kita, terus habis itu kita memutuskan untuk beraksi ya atau action, melakukan sesuatu, pilihannya tadi cuma dua, antara berhasil atau enggak gagal. Betul. Gitu ya. Tapi untuk bisa tahu hasilnya itu antara failure atau sukses itu ya harus nyoba gitu ya. Betul. Karena terkadang kita ada di satu fase di mana kayaknya gue pengen nyoba deh gitu. Karena kita udah menyadari kayaknya saya bisa untuk ngelakuin hal itu, tapi untuk mulai itu kadang-kadang ragu gitu, kayak mikir 12 kali gitu, bukan mikir 2 kali lagi. Saya bisa nggak ya gitu. Dan nanti ada kaitannya juga sama ketika saya udah lakuin, orang-orang bakal menganggap hal itu baik juga atau enggak ya gitu. Hasilnya bakal bermanfaat buat orang atau enggak ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu tuh yang terkadang kita masih terkungkung di zona nyamannya kita, sampai akhirnya kita cuma jadi dreamer. Ya. Gitu. Enggak orang yang take action. I do agree. And kalau udah jadi dreamer, I mean there's nothing wrong to dream. Maksud aku semuanya mulainya dari dream kan. Yes. Tapi kalau orang ada satu quote waktu itu bilang gini, if you just dream,
then your goal is just a wish, betul kan? Hanya Iya. saya ingin punya ini, tapi saya nggak ngambil actionnya itu sendiri. Menarik sih bagi yang di sini, saya sharing sedikit lagi aja yang itu maksudnya kalau kita punya kalau kita punya tujuan, kita mau ada di tempat mana, artinya adalah kalau saya mau wawancara untuk kerja, saya mau dapat kerjaan yang dreamnya saya mau ini. Kadang-kadang satu tujuan itu seperti kayak main golf. Mirip kayak main golf, misalnya mirip banget. Karena gini, kalau kita lagi main golf kan itu kan kalau kita misalnya lagi di par 17 atau par 15, kita nggak bisa ngelihat tujuannya kita, betul ya? Kenapa tadi Fatur bilang gini, kadang-kadang sebelum kita mau maju aja udah kita mikir yang lainnya. Karena sama kayak main golf tuh kalau kita lagi di par mana, flagnya itu kan nggak bisa kelihatan ya, pasti di belakang pohon di mana gitu kan. Jadi my point adalah untuk saya bisa lihat flagnya itu saya harus ngapain? Harus tetap pukul bolanya, yes or no? Betul. Ya, kalau saya nggak mukul bolanya itu terus menerus, saya nggak akan ngeliat flagnya. Dan di tengah jalan ntar tadi yang Fatur bilang, ntar dia bilang ini, nggak kelihatan nih, udah mukul 2 kali, nggak bisa nih, nggak, kayaknya susah nih, ya masuk di pasir lagi, betul nggak sih? Ya kan? Iya. Analogi golf menurut saya it's very bukan common, it's very good di dalam yang namanya goal setting, karena masuk pasir lagi, dan pasir itu untuk keluar dari pasirnya 2 kali lipat lebih susah daripada saya mukul biasa, yes or no? Iya, setuju. Walaupun saya belum pernah main golf ya coach ya. Mau jujur gak? Aku juga belum pernah main golf. tapi udah keluar dari pasir dipukul, aduh masuk air lagi, betul gak sih? Iya. Bisa relate. Iya, udah masuk air lagi, tapi pas kita pukul terus, akhirnya benderanya kelihatan. And goal is like that. I mean, success is like that. Ya, kalau kita pengen segala sesuatu instan, self worth juga it's a process kan. Saya nggak bisa bilang 3 days it's a process. Nilai value di kita yang kita tanamkan itu menurut saya proses. Ada satu buku yang namanya Dare to Lead by Brown, bagus banget bukunya. Dia ngasih tahu bahwa leadership itu ada hubungan dengan self worth. Leadership itu dia bilang dia bilang kalau kita sukses dalam hidupnya ini, kita harus jatuh dulu katanya. Oke. Karena ada 4 pilar dia bilang. Salah satu pilarnya saya nggak sharing 4-4-nya, tapi salah satunya namanya if you're kan bahasa Inggris juga aneh saya. Vulnerable. Kalau kita rapuh, dia bilang. Kalau kita rapuh di awalnya, baru kita bisa bangkit lagi. And that's why dari theory-nya dia adalah ya self-worth ini juga nilai value yang kita tanamkan ke kita. Butuh proses, butuh kejadian, butuh event, butuh pengalaman. Trigger. Ya, butuh trigger juga. Betul, kalau kita ada triggernya dan there you go, value-nya kita pasti ditanamkan di dalam kita. Alright. Berarti ini si action ini bakal menghasilkan tadi ya, itu result. Yes, betul. Oke, result nih sama nggak sih coach? Berarti ukurannya itu cuma berhasil atau gagal aja, atau ada hal lain? Ukurannya nice question sebetulnya. Tapi kalau saya jawab pertanyaan ini, saya selalu bilang kadang-kadang it's not about the end point, bukan yang namanya di ujungnya, tapi perjalanannya yang penting. Prosesnya ya coach. Yes, betul Nada. Prosesnya itu yang penting. Karena prosesnya itu yang kita lihat kan. What doesn't kill you makes you stronger. Pernah dengar kan lagunya? Jadi prosesnya itu kalau kita jalan, apa yang kita ngelewatin, itu yang membuat kita lebih kuat lagi di ujung. Maksudnya gini, mungkin tadi saya bilang ujungnya gak penting. Ujungnya penting kok. Tujuannya saya penting kok. Tapi lebih penting yang membuat saya kuat, yang saya nilai worthy-nya saya, itu kan prosesnya, itu perjalanannya. Ya, saya belajar ini dari tukang beca sih. Saya sharing sedikit. Serius ini tukang beca. Bener-bener. Maksudnya saya suka banget ketemu banyak orang gitu. Kalau lagi ada orang baru, saya suka banget nyamper kayak SKSD gitu, Fatur Hamanada gitu. Kayak suka datang halo gitu. Padahal dia kayak ini orang siapa gitu. Suka banget. Because I love meeting new people. Makanya hari ini I'm very happy diundang di sini. I'm very honored banget. Jadi waktu itu aku tinggal di ya sekarang juga masih di Bekasi sih. Ya, nggak ada yang dari Bekasi sini ya, nggak ada. Okay. Enggak, ini kami di Bogor dua-duanya. Oh, dua-duanya di Bogor, oke. Saya di planet luar di Bekasi kan. Jadi saya waktu tinggal di Bekasi, dulu di Kalimalang. Jadi pas saya pulang, sedikit aja saya cerita. Saya lagi pulang dari satu swalayan, Hero dulu tuh. Gila tua banget gue. Dari Hero itu namanya kan. Saya lagi bawa 2 plastik gitu kantongan. Terus saya bilang ini, "Bang, sini bang." Abangnya datang naik tukang beca. Dia bilang ini, "Mau kemana dek?" "Mau ke G8 tuh dalam." Terus dia bilang ini, "Oh berapa bang?" Dia bilang,
25.000. Dulu 25.000 mahal banget kan. 25.000. Set mahal banget bang. Aku bilang, itu kelihatan pagarnya tuh warna hitam. Itu kelihatan tuh G8. Terus abangnya bilang gini, ya dek, bulan juga kelihatan tapi bukan artinya deket kan. Sebel banget gak sih? Sebel banget gak sih? Saya pengen taruh kantong plastiknya tuh. Saya pengen milih, bang berantem aja deh sekarang bang. Sebel banget. Sebel banget. To your question, barusan Fatur bilang gini kan, kalau sukses itu diukurnya dengan apa? Ya menurut saya sama kayak abangnya bilang. Maksudnya kadang-kadang kita bisa ngelihat targetnya saya apa, tapi belum tentu dekat, betul ya? Ya, belum, kita bisa pikirkan target kita apa tapi belum tentu dekat karena kita ada prosesnya di tengah jalannya, itu yang membuat kita lebih kuat lagi. Dan dari abang BC-nya bilang ya lewatin aja prosesnya gitu kan, maksudnya dia intinya gitu lah. Dia nggak bilang gitu sih, cuman dia bilang ya lewatin aja prosesnya, senengin aja perjalanan dari sekarang sampai sana. 25.000 ya udah bayar aja, maksudnya gitu. Oke. Oke nih coach, berkaitan sama proses ya. Tadi aku sama Fatur udah ngobrol gitu. Mungkin gak sih self worth berkaitan dengan proses gitu ya? Apakah si self worth ini merupakan suatu tingkatan tertinggi gitu dari self love. Jadi kita nih harus, maksudnya gini, pertama nih kita harus self awareness dulu ya, pasti kita harus kenal diri kita sendiri gitu kan, untuk kita bisa menerima diri kita, self acceptance tadi. Nah kalau kita udah nerima gitu, kita kan baru bisa kayak self esteem gitu ya, kayak kita menghargai diri kita gitu, yang akhirnya berujung pada self love. Nah ketika kita sudah self love, apakah kita akan di apa sih ini tuh namanya, dibawa gitu, dibawa ke self esteem. Ya, apakah perlakuan self esteem itu akan muncul gitu ketika kita sudah mengenali diri kita, ketika kita sudah menerima diri kita dan lain-lain. Itu tingkatan atau emang semuanya tuh emang prosesnya kayak gitu sih, coach? That's a good question actually. Pertanyaannya bagus banget. Kebetulan yang kebetulan yang sama, ya bukan sama, di dalam waktu yang sama self worth itu nggak hanya self worth aja, ada self esteem, self awareness, betul ya, self confidence, ada banyak lah, self love tadi salah satu nada yang bilang. Kalau dari dulu sih yang saya dapatkan pengalaman saya adalah self worth itu adalah sesuatu yang saya pikirkan mengenai saya. Kalau self esteem sama self confidence adalah bisa dibuild dengan apa yang saya lakukan, the action yang saya take itu menambahkan self esteemnya saya. Kalau dibilang sama Nada barusan, kalau saya udah punya self worth, saya punya self love, yang lainnya bisa ngerangkul atau enggak. Totally agree pasti, karena mereka kayak satu keluarga gitu. Jadi kalau satu udah ada, mereka ngerangkul semuanya. Automatically saya kasih contoh, kalau misalnya I love myself, udah pasti saya confidence, betul atau enggak? Yes. Benar. Kalau saya punya self esteem, yang artinya menurut saya the feeling of capable sama lovable. Kalau saya self esteem tuh menurut saya the feeling of lovable sama capable. Kalau saya udah ngerasa ini, ya saya akhirnya ntar at the end saya self aware. Pas saya self aware, akhirnya saya jadi confident. Akhirnya saya mengambil langkah atau action yang tadi saya bilang, yang Fatur di rumusnya itu. Kalau saya udah punya semuanya ini, baru saya ngambil langkah-langkah yang, maksud saya ngambil action yang tadinya saya nggak pernah ngambil, ngerti kan ya? Maksudnya you understand kan ya? Kadang-kadang kita bisa ngelihat orang bisa menjadi wow kalau kita mengambil langkah yang kita belum pernah. Itu yang maksud saya, kalau kita udah punya semuanya ini, kita ngambil action yang kita tadinya nggak nyadar atau nggak sangka kita bisa, tapi akhirnya bisa. Itu yang mendorongin arahnya ke situ. Kalau saya bilang udah punya semuanya tapi udah pasti sukses, that's a different story ya. Di dalam hidup ini kan nggak ada guarantee in life gitu kan. Setuju. As long as kita udah ngasih yang terbaik, udah pasti akhirnya juga oke kok. Berarti di antara semua itu kita nggak bisa nyebut kalau itu adalah sebuah tingkatan ya coach ya, tapi adalah suatu hal yang saling berkaitan aja. Ya, akhirnya merangkul semuanya untuk menyatu. Oke, obrolannya di stop di sini dulu. Bagian selanjutnya kita bakal ngomongin tentang cara menemukan self-worth dan gimana caranya supaya kita bisa menilai diri dengan lebih baik.